Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita bersama merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita memasuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai, karena Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari dengan bangkit berdiri kita puji muliakan Tuhan Yesus Sang Raja yang hidup dengan nyanyian dari PKJ nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Kita khususkan ibadah saat ini, ibadah perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Dan mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian bagi Allah, sebab Kristus telah bangkit. Kita pujikan Kidung Jemaat 188 bait 1, 2, dan 3. Kristus bangkit, soraklah. Bumi sorga
Jemaat dikasih Tuhan, sabda Allah di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 21 demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Mari kita dengan jujur mengakui di hadapan Allah bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kita menyatakan mengasihi Allah, tetapi ternyata belum bisa mengasihi sesama. Mari kita sesali dosa kita dengan nyanyian pensalan dari Kidung Jemaat 26 bait 2 dan 3. Mampirlah dengar doaku. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Kita sambut berita anugerah Tuhan ini dengan pujian Kidung Jemaat 340 bait 1 dan 2. Hai bangkit bagi Yesus. Anjungkan banjir
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Menaikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan persekutuan kami pada hari ini, di hari raya Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami bersama dengan keluarga kami masing-masing merasakan sukacita yang dari Allah atas kemenangan Tuhan Yesus Kristus ini bangkit dari kematian, menunjukkan dan membuktikan bahwa kuasa Allah lebih besar, lebih hebat dari kuasa maut. Dan kami bersama saat ini menyiapkan diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan juga boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan juga memeliharanya. Haleluya. Judul khotbah ibadah Minggu Paskah saat ini, akan kuberitakan sejauh kuatku. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, kehidupan manusia, kehidupan kita itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak pernah bisa dipisahkan. Di sana ada dua hal yang seringkali bertolak belakang. Ada saatnya sehat, tetapi ada saatnya sakit. Ada saatnya berkecukupan, tapi lebih sering berkekurangan. Ada waktunya senang, tapi lebih sering merasa susah. Ada saatnya merasa berani, tapi ada waktunya juga kita merasakan ketakutan yang mencekam. Dua hal yang silih berganti ada dalam kehidupan kita. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, bicara tentang rasa takut, ada sebuah kisah cerita nyata dalam pertemuan pemuda ekumenis internasional yang dilaksanakan bulan Maret tahun 2019 yang lalu di kota Beirut, Lebanon. Ada seorang peserta
namanya Sarah, dia dari Aleppo, Suriah. Kita semua tahu Suriah sedang dan masih berkecamuk perang. Sarah bersaksi di depan peserta yang lain bahwa dia merasakan senang, merasakan sukacita, merasakan suasana yang nyaman dan aman. Sebab ketika dia mengikuti acara pertemuan ini, dia merasakan suasana yang jauh berbeda dibandingkan dengan suasana keseharian yang sekian tahun terakhir dia hadapi, dia rasakan bersama dengan keluarganya. Di tempat pertemuan ini, dia bertemu dengan utusan pemuda-pemudi dari berbagai negara yang kebetulan negara mereka sedang kondisi damai, tidak berperang. Sementara negaranya sedang dicabik-cabik oleh peperangan yang tak kunjung habis. Di tempat itu dia bisa tidur dengan nyenyak, meskipun kadang-kadang secara tiba-tiba dia terbangun, kaget, seolah-olah mendengar suara letupan senapan atau ledakan bom. Jadi dia merasa trauma dan begitu ada suara keras, dia langsung tiba-tiba terbangun. Dia juga bisa makan dengan enak, nyaman. Berbeda dengan keseharian dia di Aleppo. Dia bersama keluarga selalu dicekam oleh rasa takut dan khawatir. Mereka tidak pernah bisa tinggal dengan nyaman di satu tempat dalam waktu yang lama. Sebentar-bentar harus pergi, mencari tempat yang lebih aman. Sebentar-bentar harus bersembunyi ketika mereka mendengar suara ledakan bom, supaya mereka tidak terkena peluru nyasar atau serpihan bom. Selalu dicekam oleh rasa takut. Dan Sarah kemudian menyatakan bahwa rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia ini sepertinya akan segera berakhir karena acara pertemuan itu akan segera selesai, dan itu artinya dia harus kembali pulang ke Aleppo, kembali pulang ke tengah-tengah keluarga, kembali pulang ke tengah-tengah situasi yang penuh dengan ketakutan. Tapi di akhir kesaksiannya dia mengatakan bahwa meskipun dia menyadari bahwa ia akan kembali ke dalam situasi yang berbahaya, dia akan kembali kepada rutinitas untuk lari, untuk sembunyi. Tapi dia mengatakan, saya tidak takut lagi, saya tidak dicekam oleh rasa takut lagi. Dia mengatakan bahwa setiap rasa takut itu muncul, dia kemudian menyanyikan lagu yang judulnya Jiwa yang Penuh Cinta Tak Akan Lelah. Jadi dia mengatakan, meskipun saya harus terus lari dan bersembunyi, tapi aku tidak akan pernah merasa lelah. Ini kesaksian Sarah, peserta dari kegiatan pertemuan pemuda ekumenis internasional. Kita belajar dari kesaksian ini bahwa Sarah tidak lagi merasa takut karena ia memiliki cinta yang penuh dari Tuhan Yesus. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun pernah atau bahkan sedang mengalami situasi dicekam rasa khawatir atau rasa takut. Rasa takut akan banyak hal. Terlebih saat ini, setiap kita, setiap keluarga pasti ada di bawah bayang-bayang rasa takut dan khawatir karena virus corona. Kita harus bersembunyi di rumah kita sendiri, membatasi aktivitas kita, membatasi kegiatan kita, seminimal mungkin kita keluar rumah. Kita harus ngumpet di rumah kita sendiri. Tetapi apakah kita akan selalu dicekam oleh rasa takut? Apakah di tengah kita bersama-sama berjuang untuk memutus rantai penyebaran virus ini harus dikuasai oleh ketakutan yang mencekam? Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus menurut Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10 dikisahkan sebagai sebuah peristiwa yang luar biasa karena melibatkan kekuatan alam yang dahsyat yang mengiringi kedatangan malaikat Tuhan. Kisah ini mengingatkan kita pada peristiwa kematian Tuhan Yesus, yang saat itu juga ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya,
Kekuatan alam pun menunjukkan eksistensinya. Langit menjadi gelap, gempa bumi, tirai di rumah Bait Allah terbelah, gunung-gunung batu pun juga bergetar. Dua peristiwa yang diiringi oleh kekuatan alam yang luar biasa. Yang istimewanya dari peristiwa ini, bahwa kebangkitan Yesus diikuti, diiringi, ditandai dengan peristiwa alam yang luar biasa. Berita ini, berita yang luar biasa ini justru diserahkan kepada para perempuan yang pagi itu mereka datang ke kubur Yesus. Mereka yang datang dengan membawa hati yang masih dikuasai oleh kesedihan. Mereka datang dengan pikiran yang masih kalut karena tahu bahwa guru mereka, Tuhan mereka mati disalibkan. Perasaan yang hancur, harus kehilangan guru yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Tetapi sekarang mereka diberi tugas, tanggung jawab untuk memberitakan peristiwa kebangkitan Yesus ini kepada murid-murid yang lain. Jadi perasaan mereka campur aduk antara sedih, antara perasaan yang hancur, antara pikiran yang masih kalut, semplah basa Jawane, dicampur dengan ketakutan ketika melihat malaikat yang turun dari langit, gempa yang mengiringi peristiwa itu, tapi juga diiringi dengan rasa sukacita ketika tahu bahwa Yesus telah bangkit, dan itu sesuai dengan apa yang telah disampaikan, diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di balik pikiran dan perasaan yang campur aduk seperti ini, mereka kemudian pergi melakukan apa yang menjadi perintah dari malaikat ini. Mereka berangkat berjalan dengan masih membawa berbagai macam pikiran yang ada di dalam hati mereka, perasaan yang ada dalam diri mereka. Tetapi mereka melangkah untuk memulai sesuatu, memberitakan kabar sukacita ini. Jadi mereka tidak menunggu kondisi mereka stabil, tidak menunggu mereka happy dulu baru kemudian berjalan dan memberitakan kabar sukacita ini. Tidak. Tapi justru tetap di tengah situasi yang campur aduk tadi, senang, susah, takut, khawatir, dan sukacita, mereka memulai untuk berangkat memberitakan kepada para murid yang lain. Terlebih lagi di tengah jalan mereka dijumpai oleh Tuhan Yesus yang menguatkan mereka dengan mengatakan, jangan takut. Ini menjadi tanda dan bukti bahwa ketika Tuhan melihat murid-muridnya mau mulai bergerak, maka Tuhan tidak pernah tinggal diam. Yesus pasti hadir. Yesus akan selalu hadir untuk menguatkan, untuk menolong kita bisa menjalankan apa yang menjadi panggilan kita. Ibu, bapak, dan saudara dikasihi Tuhan, Paskah tahun ini menjadi Paskah yang spesial. Kebangkitan Tuhan Yesus di tahun 2020 ini tidak akan pernah kita lupakan, karena kita merayakannya dalam suasana yang hampir sama seperti para murid saat itu. Kita merasakan menerima berita Paskah, berita sukacita di tengah suasana dicekam rasa khawatir dan takut gara-gara Mbak Yu Corona yang gak pergi-pergi. Tapi apakah ketakutan ini kemudian membuat kita diam saja dan tidak mau bergerak seperti para perempuan tadi untuk memulai tugas mewartakan kabar bahagia ini? Kita belajar dari para perempuan ini. Meskipun mereka sedih, perasaan mereka masih kalut, pikiran mereka juga demikian, dicampur ketakutan ketemu malaikat dan juga ada rasa sukacita, mereka mau melangkah membagikan kabar bahagia ini. Mereka juga merasa yakin karena dikuatkan oleh kehadiran Yesus. Kita pun demikian, ibu, bapak, dan saudara dikasihi Tuhan. Berita Paskah, kebangkitan Yesus, berita tentang kuasa Yesus yang mengalahkan kuasa kematian, berita tentang kasih Yesus yang luar biasa untuk setiap manusia. Ini harus terus kita sebarkan meskipun kita pribadi, kita sendiri sedang dicekam oleh rasa khawatir dan takut. Karena kita yakin dan percaya kuasa Yesus, kasih Yesus
jauh lebih besar dari kuasa kematian. Mari kita bersama-sama mulai bergerak untuk mewartakan kabar sukacita ini, untuk memberitakan kepada orang-orang di sekitar kita tentang Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang selalu hadir dan menguatkan kita. Meskipun tubuh kita diisolasi, tetapi bukan berarti kita tidak mampu dan tidak bisa berbagi untuk peduli kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, tiap keluarga tetap bisa memberikan dukungan dan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Memberi dukungan untuk setiap upaya penanggulangan wabah ini. Mengirimkan bantuan atau berbagi hand sanitizer, berbagi cairan desinfektan, berbagi masker, berbagi makanan kepada orang-orang terdekat kita, atau ketika kita melihat mereka-mereka yang masih harus bekerja keluar dari rumah, sebab kalau mereka nggak bekerja mereka nggak makan. Kita masih bisa berbagi kepada mereka. Di tengah kita sendiri ada rasa khawatir dan takut, tetapi kita punya Allah yang melebihi rasa khawatir dan rasa takut ini. Dia yang akan menjamin kehidupan kita, sebagaimana Yesus hadir menguatkan dan menjamin para perempuan untuk mewartakan kabar sukacita ini. Mari kita beritakan kabar bahagia ini sekuat tenaga kita, karena Allah pasti menopang, Tuhan Yesus pasti mendampingi kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersama memasuki saat hening. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri dan mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi dan di sepanjang zaman yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali dan mari bersama kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Saya hantarkan. Puji syukur Tuhan kami naikkan karena hari ini kami berkesempatan untuk merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bersama dengan keluarga kami masing-masing, dan bahkan juga bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi, meskipun kami tidak bisa berkumpul bersama di tempat ibadah milik kepunyaan-Mu. Kami bersyukur bahwa dalam Minggu Paskah ini kembali kami dikuatkan bahwa di tengah segala kekhawatiran dan ketakutan yang kami rasakan, terkhusus saat ini ketika menghadapi wabah virus corona, Tuhan hadir sebagaimana Tuhan Yesus hadir menemui para perempuan dan memberikan kekuatan penghiburan dengan mengatakan, "Jangan takut." Ini menjadi kekuatan baru bagi kami, ya Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kami. Di tengah kami merasakan kekhawatiran dan ketakutan, tapi kami lebih berserah, menyerahkan semua itu ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya tangan-Mu menuntun dan menopang kami. Dan dengan demikian kami boleh memulai tugas panggilan kami untuk berbagi sukacita, mewartakan kabar bahagia ini kepada banyak orang. Di tengah pandemi dan wabah virus corona ini, kami tetap boleh menyapa orang-orang di sekitar kami, sesama warga gereja ataupun tetangga kanan kiri kami. Dan kepada siapapun yang saat ini juga bergumul di bawah bayang-bayang rasa takut dan khawatir,
kami boleh berbagi berkat, kami boleh berbagi sukacita, kami boleh berbagi rezeki. Seberapapun yang bisa kami lakukan, ya Allah, kami akan memulainya. Sebagaimana para perempuan yang meskipun dicekam rasa takut, khawatir, tetapi mereka juga tetap mulai melangkah untuk memberitakan kabar sukacita. Mampukan kami ya Tuhan, melalui setiap berkat yang boleh kami terima, kami boleh berbagi makanan kepada mereka yang membutuhkan, berbagi alat-alat kesehatan bagi mereka yang memerlukan itu semua. Dan juga kami boleh saling menguatkan meskipun melalui dunia maya, melalui telepon, melalui SMS, melalui grup-grup yang kami ikuti. Kami boleh saling menguatkan karena kami percaya Yesus yang telah menguatkan kami. Berkati kehidupan keluarga kami ya Tuhan, jaga dan lindungi kami, jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Lindungi kami dari virus corona ini. Berkati anak-anak kami yang dekat maupun yang jauh, mereka yang masih harus tetap bekerja, berpelayanan. Mari ya Tuhan, tangan-Mu terus menopang dan menjaga mereka. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk setiap kami yang masih terus bekerja, melayani, terlebih para tenaga medis yang maju di garis depan untuk menolong saudara-saudara kami yang sakit. Kami percaya tangan Tuhan juga menopang dan menjaga mereka semua, menjaga kami semua. Berkati upaya pemerintah dan masyarakat yang bersama-sama bersatu hati, bergandengan tangan untuk menanggulangi penyebaran, memutus rantai penyebaran virus ini. Kami percaya Tuhan, Engkau punya kuasa melebihi kuasa kematian. Engkau yang memberikan kekuatan pada kami semua, membebaskan kami semua dari belenggu sakit penyakit ini. Inilah Tuhan syafaat kami, seruan kami, permohonan kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, berkatilah kami, lindungilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya marilah kita mengaturkan persembahan kepada Allah sebagai wujud syukur kita atas berkat-berkat yang telah kita terima. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengumpulan persembahan diiringi pujian Gedung Jemaat 40 bait 1, 2 dan 4. Ajaib benar anugerah.
Mari kita bawa persembahan yang telah kita kumpulkan di dalam doa kepada Tuhan. Kembali kami menaikkan syukur kami ya Allah atas pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami, atas berkat rezeki, kesehatan, kekuatan yang masih kami terima. Dan dalam ibadah ini kami mengumpulkan persembahan kami sebagai tanda syukur kepadamu. Terimalah dan sucikanlah, biarlah persembahan ini boleh menjadi sarana di dalam kami berpelayanan memuliakan nama-Mu. Dan kiranya persembahan ini juga boleh menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berkati setiap kami dan juga pakailah kami menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan bangkit berdiri kita akhiri ibadah ini dengan pujian Kidung Jemaat 202 bait 1 dan 2. Maut sudah menyerah. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai dan undurlah dengan penuh sukacita. Pergilah menjadi saksi Tuhan, dan Tuhan memperlengkapi kita semua dengan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin.